أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, mengisi hari Jumat kita ini ba'da salatil Jum'ah. Alhamdulillah kita bisa meneruskan majelis tafsir kita. Dan karena masih pada bulan Ramadan, maka kita sambung ya pembahasan pada siang hari ini masih dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan tentang Ramadan secara keseluruhan. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat 186 ini adalah ayat yang merupakan asas di dalam hal ihwal tentang doa. Doa yang merupakan jalur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk memintanya tanpa ada batasan waktu, tanpa ada persyaratan-persyaratan yang menyulitkan kita. Dibuka selebar-lebarnya. Bahkan doa itu menjadi salah satu yang Allah Subhanahu wa taala sangat senangi dan sukai. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala saking ingin kangen, rindu pada doa hambanya kepadanya, yusibhu, maka Allah berikan dia cobaan. Dia dapat nikmat terus sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sampai dia lupa berdoa, sampai dia lupa kepada Allah Ta'ala yang memberikan dia nikmat. Maka Allah cabut sebentar saja nikmat itu, dikasih cobaan. Karena Allah Ta'ala ingin untuk yasma'u tadarru'ahu, mendengarkan rintihannya, mendengar doanya, mendengar pengaduan. Ya Allah, coba, itulah doa. Ayat 186 ini tentang doa. Para hadirin yang dirahmati Allah, pertama kita lihat ya,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dan apabila bertanya kepadamu oleh hamba-hambaku tentangku, ya, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku kabulkan, aku kabulkan da'watad da'i, doa dari orang yang berdoa, idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka yastajibu, yaitu memenuhi panggilanku, memenuhi, merespon perintahku, tuntunanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum, agar mereka yarsyudun, berada dalam keadaan ar-rasyad, yaitu mendapatkan petunjuk. Yang pertama tentang ayat ini, kenapa? Kenapa ada ayat doa di antara rangkaian ayat tentang puasa? Para ulama menyampaikan pertama, ayat tentang doa ini ada di antara rangkaian ayat tentang Ramadan, ya. Kan sebelumnya itu ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas. Lalu kemudian wa idza sa'alaka. Kenapa ada doa di antara rangkaian ayat tentang Ramadan? Pertama, kata ulama, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling tepat kalau kita ingin memperbanyak doa-doa kita. Dengan kata lain, bulan Ramadan adalah kesempatan kita yang terbaik untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja yang baik-baik. Satu. Yang kedua, kata ulama, ini adalah isyarat bahwa Ramadan itu adalah saat yang termasuk paling mudah diijabah kalau kita berdoa. Jadi min awqatil ijabah adalah syahrul Ramadan. Di antara waktu diijabahkannya doa adalah pada bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, as-shaimu fi ibadatin malam yagtab, bahwa orang yang puasa itu hukumnya, yakni orang yang puasa itu hukumnya dia berada dalam ibadah. Dan tidak ada doa yang lebih baik kecuali doa yang dilaksanakan saat kita sedang ibadah. Maka ketika kita mulai puasa dari tulu'ul fajar sampai kita berbuka, itu hukumnya kita di dalam ibadah, malam yagtab, selama kita tidak menggibah orang. Jadi kalau kita puasa itu hukumnya berada dalam ibadah, dan ketika kita berdoa dalam ibadah, maka itu adalah doa yang diijabah. Itu dua hal. Mengapa ayat tentang puasa, tentang doa ini ada di antara ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan dan kewajiban puasa. Ada satu hal juga yang disampaikan oleh para ulama. Mengapa ayat tentang berdoa ini ada di antara ayat Ramadan dan puasa? Pada saat seorang hamba itu berdoa, kata para ulama, maka doa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seorang hamba itu tidak memiliki hijab dengan Allah. Hijab dengan Allah itu macam-macam. Ada hijab karena ada hak manusia yang masih tertahan sama kita, itu hijab. Kita berdoa sama Allah, tapi banyak harta orang kita ambil, banyak amanah yang kita khianati, banyak kehormatan orang yang kita rusak dan belum kita mohonkan maaf kepada orang itu. Itu hijab, ketutup doa kita itu. Termasuk di antara hijab juga adalah kalau ada hak-hak Allah yang juga belum kita tunaikan.
Jadi ada hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Tahun kemarin kita sudah termasuk muzaki karena sudah sampai nisab dari harta yang kita miliki. Katakanlah kita punya uang senilai 96 gram emas, maka itu sudah wajib dizakatkan. Kita uangkan katakanlah 100 juta rupiah. Ada uang senilai itu pada diri kita selama 1 tahun. Ya. Tempo-tempo dia 150, tempo-tempo dia 200, tempo-tempo 250, tempo-tempo dia 110, 105, 104, ya. 100 atau jadi 50, tapi 50-nya dibelikan untuk modal usaha, itu masuk uang juga, ya. Maka ketika sudah 1 tahun, begitu dia di atas 100 juta, wajib kita keluarkan zakat malnya 2,5%. Ternyata kita lalai, itu juga hijab. Nah, pada saat kita berdoa dan masih banyak hijab, ya, penghalang-penghalang itu, banyak urusan kita sama orang belum selesai, ya. Kita punya hutang sama orang, bisa kita lunasi tapi kita matel. Al-matel itu menunda-nunda. Enggak usahlah, pura-pura lupa, ya. Matlul ghani zulmun. Orang yang mampu tapi menunda pembayaran hutang, dia zalim. Masih ada hutang kita bisa lunasi atau kita bisa angsur, tapi kita tidak mau, ya. Sengaja menunda-nunda, itu hijab juga penghalang. Urusan hutang gak beres, kemudian juga pergaulan kita banyak nyakiti orang, banyak menggibah orang, banyak memfitnah orang, dengan tetangga bermusuhan selalu, dan seterusnya. Itu hijab. Nah, Ramadan, kata para ulama, sesuai dengan namanya romad. Romad itu artinya membakar. Ramadan itu kesempatan untuk kita membersihkan diri. Dan karena itu begitu kita masuk pada bulan Ramadan, kita mohon ampun kepada Allah, kita bangun silaturahim, maka hijab itu hilang. Dan ketika hijab itu hilang, maka doa akan cepat dikabulkan. Itu sebabnya ada ayat tentang doa pada bulan suci Ramadan. Karena memang Ramadan itu adalah kesempatan untuk membakar semua penghalang-penghalang kita, sehingga akhirnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah, maka sesungguhnya aku dekat. Masya Allah. Ada satu hal di sini, ya. Ini juga menunjukkan istimewanya yang namanya doa. Kalau pertanyaan-pertanyaan dalam ayat-ayat yang lain tentang hukum-hukum atau peristiwa, misalnya tentang anak-anak yatim, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahum fihi khair. Dan mereka bertanya tentang bagaimana memperlakukan anak-anak yatim. Qul, jawablah wahai Muhammad, islahum fiha khair. Maka prinsipnya ketika mempergauli atau berinteraksi dengan anak yatim, haruslah memberikan yang baik untuk mereka. Kalau kita misalnya kebetulan menjadi wali bagi anak yatim dan memegang hartanya, pastikan harta itu tumbuh dan tidak berkurang. Itu namanya islah. Kalau kita menjadi tetangga anak yatim dan kita berjumpa hari demi hari dengan dia, pastikan setiap perjumpaan ada nasihat di situ, ada ilmu, itu islah. Dan jangan menyakiti. Ada kaum perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Al-ayah. Dan mereka bertanya tentang hukum dari haid. Bagaimana perempuan ketika dia haid? Qul huwa adza, katakanlah bahwa haid itu adalah sesuatu adza, sesuatu yang dalam tanda kutip kotor, ya, sesuatu yang kotor dalam tanda kutip. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jangan kau pergauli dia. Jangan bergaul suami istri. Dalam arti berhubungan, ya, berhubungan yang langsung itu, ya.
Kalau yang muqaddimahnya tidak apa-apa. Apa yang kita perhatikan dari ayat-ayat ini? Ketika umat bertanya kepada Rasul tentang haid, ketika umat bertanya tentang kepada Rasul tentang anak-anak yatim, ketika umat bertanya kepada Rasul tentang wayastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin. Umat bertanya tentang bagaimana bergaul dengan kaum perempuan. Dalam semua pertanyaan dan jawaban itu, pada saat Allah memberikan jawaban, itu selalu ada kata kul di situ. Wa yas'alunaka 'anil mahid kul. Nah, selalu ada kul. Kul itu artinya katakanlah wahai Muhammad, jawablah. Tanya tentang anak yatim, kul islahun. Ketika bertanya tentang kaum perempuan, kul. Ya. Ketika bertanya tentang wayastabtunaka, tentang al-kalalah misalnya, juga demikian. Jadi selalu ada perantara kata kul. Nah, ketika bicara tentang hubungan Allah dengan kita, ya. Ketika bicara tentang hubungan Allah tentang kita, ketika ada pertanyaan wa idza sa'alaka ibadi anni, maka Allah tidak mengatakan fakul inni qarib, tapi langsung, tidak ada pakai kul, fa inni qarib. Apa artinya Bapak-bapak Saudara? Allah itu demikian dekatnya sama kita, sehingga kata kul pun itu dihilangkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya selalu bersama kita. Kebersamaan Allah itu tidak pernah lepas dari manusia. Bahkan kalaupun manusia tidak mengakui Allah itu ada. Bahkan orang yang ingkar kepada adanya Allah pun Allah bersama dia. Makanya ulama mengatakan kebersamaan Allah itu bagi manusia ada dua. Yang pertama ma'iyatun ammah wa huwa al-ma'iyatu bi ilmihi wa qudrati. Yang pertama adalah kebersamaan umum dalam arti ilmunya Allah. Tidak ada manusia yang lepas dari ilmu Allah. Walaupun dia tidak kenal Allah, Allah tetap bersama dia. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah tahu apa yang ada di hatinya, yang terbesit pada dirinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, yang disembunyikan dalam Allah tahu. Tidak ada bedanya orang beriman tidak beriman, ilmu Allah itu meliputi semua. Itu namanya ma'iyatun ammah. Ya, Allah bersama dengan ilmunya dan pengetahuannya. Lalu yang kedua namanya ma'iyatun khassah. Kebersamaan yang lebih dari sekedar ilmu. Lebih dari sekedar Allah mengetahui. Lebih dari sekedar Allah selalu membersamai dengan kudrat iradatnya. Tetapi ma'iyatun khassah, yaitu Allah membersamai dengan taufik hidayahnya. Nah, ma'iyatun khassah ini khusus untuk orang-orang beriman. Jadi ma'iyahnya Allah itu, kebersamaan Allah bukan hanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, tapi Allah memberi hidayah, Allah memberi ma'unah, Allah memberi taufik, Allah memberi pertolongan. Dan itu khusus untuk orang-orang beriman. Alhamdulillah. Nah, kita syukuri ya. Karena itu dalam ayat ini ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Allah tidak mengatakan faqul inni qarib. Hanya sekedar dua huruf itu pun dihilangkan sebagai penanda betapa dekatnya hubungan antara seorang khalik dengan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala dengan kita semua. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab doa dari yang berdoa
apabila dia berdoa kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka menjawab tuntunanku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah, bagian dari ayat ini menunjukkan bahwa semua doa-doa orang beriman itu diijabah dengan syarat istijabah wal iman. Istijabah artinya ada hal-hal di luar doa yang harus kita kondisikan. Jadi bukan hanya sekedar doa itu, tapi ada ekosistem doa yang harus kita ciptakan. Nah, semuanya itu harus saling mendukung. Karena tidak ada di dunia ini yang berdiri sendiri. Jangankan doa, keberadaan kita pun tidak berdiri sendiri di dunia ini. Kita hadir di dunia melalui perantaraan bapak ibu kita. Kita besar dengan guru-guru kita. Kita mengenal dunia dengan sahabat-sahabat kita. Kita bekerja dengan teman-teman kita. Kita mengaji dengan sahabat semajelis seperti ini. Manusia terbentuk bukan oleh dirinya sendiri saja, tapi oleh keseluruhan yang ada di sekitarnya. Demikian pun doa. Karena itu jangan titik pada izada'ani, nggak boleh titik di situ. Sehingga tidak perlu heran, kok saya sudah berdoa segala macam kok nggak ada yang dikabulkan rasanya. Padahal dalam Al-Quran, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kan kata Allah, saya akan kabulkan doa dari siapapun yang berdoa kalau dia berdoa kepada saya. Dia lupa bahwa ayat itu belum selesai. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masih ada sambungannya. Apa itu? Fal yastajibu li. Maka hendaklah mereka mengijabah, respon terhadap tuntunanku. Jangan hanya mau minta saja, tapi tidak pernah memberi. Kan kalau kita baca suratul Fatihah, bapak-bapak saudara, duluan mana? Iyyaka na'budu atau ihdinas siratal mustaqim? Duluan iyyaka na'budu. Apa artinya? Maqam iyyaka na'budu harus mendahului maqam ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu itu artinya menunaikan kewajiban, melaksanakan komitmen, menyembah hanya Allah, meminta kepada Allah. Baru setelah itu meminta pertolongan kepada, baru setelah itu kita boleh meminta. Setelah kita ibadah dulu baru minta. Tunaikan dulu komitmen, ijabah dulu, upayakan untuk memperbaiki diri dulu, luruskan, perbaiki, didik diri kita. Saya didik diri saya setiap hari, setiap saat saya perbaiki diri saya, kita semua. Nah, barulah kemudian kita boleh berharap. Jangan ibadah kita tinggalkan, tapi doa ingin dikabulkan. Ya. Kewajiban-kewajiban, entah itu kewajiban kepada orang lain, ya, kepada orang terdekat kita, sebagai suami kepada istri, sebagai ayah kepada anak, sebagai guru kepada murid, sebagai atasan ke bawahan, sebagai bawahan kepada atasan, dan seterusnya. Itu kita tunaikan dulu. Maka ujibu da'watad da'i, doa itu akan langsung meluncur, ya, dan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah, para ulama kan banyak menyebutkan ada syurutud doa, ya, syarat-syarat berdoa, ada adabud doa, adab-adab berdoa, ada mawani'ud doa, penghalang-penghalang dari doa. Itu semua kita pelajari, kita pahami betul. Nabi pernah memberikan ilustrasi, ya. Rajul ash'ath agbar yamuddu yadayhi ilas sama, ya Rabb ya Rabb, wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabulah. Orang datang dari tempat yang jauh, katakanlah dari Lombok, pergi ke tanah suci, keluarkan uang puluhan juta, berlelah-lelah, berkeringat, menabung bertahun-tahun, lalu di depan Ka'bah dia angkat tangan, ya Rabb ya Rabb, ya Allah kasih saya ini, ya Allah saya minta ini. Wa ma'kaluhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, baju ihram yang dia pakai itu dia beli dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah kabulkan? Itulah ekosistem doa. Doa tidak berdiri sendiri. Doa itu berjalin, berkelindan, berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan kita.
Nah, ini kita rapikan semua. Kita rapikan semua. Itulah yang disebutkan dalam ayat ini, falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita rapikan. Ya. Kalau kita berbuat sesuatu yang kurang baik, segera kita istighfar taubat. Kalau kita buat salah, segera minta maaf. Ya. Dan berbuat salah itu bukan aib. Yang aib itu kalau tidak taubat dan tidak minta maaf. Tidak taubat kepada Allah, tidak minta maaf kepada orang. Kalau buat salah dosa itu sesuatu yang memang ada pada diri kita karena kita bukan nabi dan rasul. Maka dalam Al-Quran, ciri orang bertakwa bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa, tapi ciri orang bertakwa alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Kalau dia salah, kalau dia berbuat dosa, dzakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim. Itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa bukanlah orang yang putih bersih karena tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang bertakwa adalah orang yang mentradisikan untuk selalu beristighfar dan bertaubat kalau dia berbuat salah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini alhamdulillah ya, ini membuka peluang yang luar biasa kepada kita. Kita semua ini tanpa kecuali fa inni qarib ya. Fa inni qarib. Enggak ada beda. Istilahnya Allah jauh dari orang tertentu dan dekat dari orang. Enggak, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Dalam arti siapapun bisa mendapatkan rahmat Allah. Siapapun bisa mendapatkan karunia Allah. Bahkan terkadang, dan itu banyak terjadi di dalam Islam, bahkan pada masa Rasulullah SAW pun itu sering terjadi. Orang yang semula sangat jauh dari hidayah, ya, sangat jauh dari hidayah, tapi dengan satu peristiwa dia kemudian berbalik menjadi orang yang paling kokoh hidayah iman Islamnya. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita baca dalam sirah, kenapa Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam? Nah, kan ulama mengatakan ada dua doa yang saling mendukung sehingga Umar bin Khattab masuk Islam selain hidayah Allah. Yang pertama adalah doa dari Rasulullah SAW. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan, perkuat perjuangan kami ini sekarang dengan satu dari dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham atau Abu Jahal itu. Jadi Abu Jahal itu nama aslinya Amr ibnu Hisham. Amr dan Umar itu mirip dan sama. Maka kata Rasul, ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Artinya bikin salah satu dari dua orang ini, Allah kasih hidayah Islam, karena mereka sangat berpengaruh di masyarakat. Maka yang Allah kabulkan adalah Umar bin Khattab masuk Islam. Itu dari berkah doa Nabi. Lalu yang kedua kata ulama adalah berkah dari doa Fatimah namanya, yaitu saudara adik dari Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak putus berdoa kepada Allah agar saudaranya masuk Islam. Jadi dua doa ini saling mendukung sehingga akhirnya orang yang keras hatinya seperti Umar bin Khattab itu Allah rubah seketika, sekejap menjadi orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Allah maha dekat. Allah merubah manusia itu sekejap saja. Dan tidak ada beda di antara ya doanya Rasul sama doanya Fatimah, sama-sama didengar oleh Allah. Dan banyak di dalam kisah-kisah para ulama, orang-orang saleh, ya, bapak-bapak dan saudara, bahwa ketika seorang yang berdosa lalu dengan penuh penyesalan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya itu lebih cepat dikabul daripada wali kutub sekalipun. Itu ungkapan dari para ulama. Siapa itu? Di antaranya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, ya. Sayyidina Ibrahim bin Adham,
Orang yang semula tenggelam dalam katakanlah segala macam perbuatan yang tidak baik, tapi dia kemudian sadar dan dia berdoa kepada Allah seketika dengan keikhlasannya. Belum ada perbuatan baik yang dia lakukan, hanya keyakinannya, hanya penyerahan dirinya kepada Allah. Lalu Allah rubah menjadi orang-orang yang sangat istimewa dan mulia. Sidina Ibrahim bin Adham itu menjadi guru dari para wali-wali kutub pada masanya. Dengan rahmat Allah, dengan doa. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, hadiah terbaik bagi kita untuk orang-orang yang kita cintai, salah satunya adalah doa. Kalau kita jadi bapak, jangan mikir ketika kita bepergian, apa ya oleh-oleh buat anak saya di rumah nanti. Lalu kita pergi ke toko beli mainan. Bagus. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa itu hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik salah satunya untuk anak-anak kita adalah doa. Berdoalah untuk mereka, berdoalah. Doa dari al-walid liwaladih, al-walidah liwaladiha itu diijmakkan oleh para ulama. Doa orang tua kepada anak adalah salah satu doa yang paling diijabah. Kadang ada orang pergi ke tempat-tempat jauh untuk mencari doa dari orang alim. Dia di Lombok, dia pergi ke Jawa, pergi ke Sumatera, bahkan pergi ke Tanah Suci. Karena mendengar di sana ada orang soleh, lalu dia pergi keluarin uang banyak segala macam, pergi beli tiket apa untuk dapat doa, pergi ke sana. Ya, Syekh doakan saya supaya gini. Bagus. Tapi kadang dia lupa bahwa ada sumber ijabah doa yang jauh lebih diijabah oleh Allah, orang tuanya. Pergi kemana-mana dia lupa ziarah sama ayah ibunya yang masih hidup. Padahal doa dari ayah ibunya itu menurut ijma' ulama itu adalah doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya anak, banyak-banyak doakan ya Bapak-bapak saudara. Itu hadiah terbaik kita. Hadiah terbaik yang paling berharga. Bahkan banyak ulama seperti dulu Sidi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki ya, yang disebut sebagai Muhadditsul Haramain ya. Beliau adalah guru dari banyak sekali para ulama. Sayyid Muhammad Alawi Abuya itu sangat terkenal. Beliau itu kalau kemana-mana ya, ke ujung dunia sekalipun dia ikut konferensi di Afrika, konferensi di Eropa, ke Indonesia beberapa kali berulang-ulang. Kalau dipanggil oleh ibunya, dia langsung datang. Pernah dia sedang ke Indonesia, ke salah satu tempat di Indonesia, baru buka majelis, ibunya telepon, pulang langsung. Dia tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pada diri orang tuanya itu ada sebab ijabah. Dia betul-betul berharap supaya yang keluar dari mulut ibunya itu semua doa-doa yang baik kepada dia, bukan kekecewaan. Dia jaga betul supaya jangan ada kalimat kecewa dari orang tuanya kepada dirinya. Itu hebatnya doa dari orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang diijabah doanya ya Bapak-bapak saudara, dan mari kita manfaatkan ya sebagaimana yang kita pelajari dalam rangkaian ayat ini, bahwa ayat tentang doa ini adanya di bulan Ramadan ya. Ya, karena memang pada bulan Ramadan itu adalah bulan atau saat di mana doa itu sangat diijabah. Yang kedua, karena pada Ramadan itu doa-doa itu diangkat semua hijab-hijabnya ya, langsung tembus, langsung didengar, dan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya hari ini 27, ada 28, ada 29. Mari kita perbanyak doa-doa kita pada waktu yang tersisa dari bulan Ramadan kita.
Jamaah yang dirahmati Allah, di akhir kesempatan ini saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Kullu amin wa antum bi khair. Shauman makbulan, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.